Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini ialah Pendeta Ibu Margareta Sihombing Selano. Beliau adalah pendeta Jemaat GPIB Gideon Depok. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang kekasih, mari kita tabiskan ibadah hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing pada ibadah hari Minggu ini terambil dari Ibrani pasal 1 ayat 2a yang menyatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga.
Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 yang menyatakan berita anugerah bagi kita. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dalam
Jemaat, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan perintah baru bagi kita demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita satukan hati untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur menghampiri aras-Mu yang kudus, ya Tuhan. Dan di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini, kami membutuhkan kuasa tuntunan firman Tuhan. Berkati dan bimbing kami dengan kuasa Roh Tuhan yang kudus, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami, seturut kehendak Tuhan dan dalam kebenaran. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah telah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat disilahkan duduk. Shalom, salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kepada kita ditanyakan hari ini, apa kabar? Apa yang akan kita katakan? Dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya berbagai peristiwa yang kita alami. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara baik yang di gereja maupun juga yang beribadah di rumah-rumah akan menyatakan bahwa keadaan dan kabar Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang terkasih adalah baik, sehat, terutama ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepada kita dinyatakan pembacaan berdasarkan surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Surat Ibrani dinyatakan disampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan. Tidak diketahui siapa penulisnya. Mungkin penulisnya adalah seorang yang rendah hati. Dia tidak mau dikenal. Atau mungkin kalau pada zaman sekarang dikatakan tidak mau sampai apa yang disampaikan atau diberitakan sampai viral. Tetapi kita belajar keseluruhan dari kitab Ibrani berbicara tentang pokok iman. Disaksikan dalam pembacaan kita bagaimana penulis kitab Ibrani menunjukkan apa yang menjadi pokok iman itu. Ketika bicara tentang iman atau beriman, tidak saja sekedar percaya kepada Tuhan,
Apakah dia mengenal dengan baik pribadi yang dipercaya? Lalu apa yang menjadi pernyataan ketika seseorang mengatakan dia percaya, dia beriman? Apakah dia mengenal siapa yang dipercayanya? Dalam kekristenan inilah yang menjadi dasar. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang menyatakan diri dengan karya Allah yang begitu luar biasa. Tidak saja menebus melalui kematiannya, tidak saja bangkit dan mengalami kemuliaan, tetapi menghadirkan keselamatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia ini maupun keselamatan dalam kehidupan kekal. Itu inti dari kasih ketika seseorang menyatakan dia percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang terkasih, penulis menyatakan mendasarkan apa yang diakuinya sebagai iman, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Semua manusia dalam kehidupan keberadaannya, apakah dia susah, apakah dia senang, apakah dia bahagia, apakah dia menderita, pasti dalam hidupnya dia punya pengharapan. Ada hal-hal yang diharapkan, dan harapan itu selalu ingin mencapai hal-hal yang baik, yang indah, yang berhasil, yang mengalami peningkatan. Iman tidak saja bicara soal hal-hal yang diharapkan, tetapi iman menyangkut bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, belum terlihat, tetapi percaya meyakini. Belum melihat tetapi mengakui bahwa ada hal yang ingin dinyatakan Allah dalam bahagian kehidupannya lewat proses tentunya. Lewat pengalaman, bukan saja pengalaman hidup. Sebagai orang percaya dan beriman, kita mengatakan pasti ada pengalaman-pengalaman iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, disaksikan oleh sebab imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Iman bisa terjadi secara pribadi. Iman bisa juga dilanjutkan menjadi kekuatan, menjadi sebuah hal yang terjadi dalam persekutuan atau komunal. Iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, oleh karena itu disaksikan apa yang menjadi kesaksian para nenek moyang pendahulu-pendahulu kehidupan orang-orang percaya. Disaksikan di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman itu menyaksikan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Itulah awal bagaimana Allah menyaksikan karyanya yang berbicara di dalam iman. Kita tidak pernah mengerti, dan Alkitab pun tidak secara detail dari waktu ke waktu. Tetapi jelas kesaksian Alkitab menyaksikan karya dan kuasa Allah yang besar, yang sampai hari ini juga dialami oleh manusia. Menyaksikan itu karya Allah. Karya Allah yang hidup, dan firman itulah yang menggerakkan sehingga manusia boleh mendengar, manusia boleh memperhatikan, manusia dikaruniakan hikmat, manusia berproses dalam hidup. Bahkan penulis Ibrani mengatakan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita berbeda zaman, kita berbeda masa, kita berbeda segala sesuatu, apalagi ketika kita hidup pada masa sekarang ini dengan perkembangan yang begitu luar biasa. Kalau boleh ditanyakan, ketika pada saat ini kita telah belajar dari pengalaman-pengalaman iman, dari apa yang tidak kita lihat, tetapkah kita berpegang pada karya Allah yang terus membangun dan menghidupkan iman kita? Kesaksian iman mengatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Di dalam Kejadian 5 ayat 24 tidak disebutkan bahwa ada pembedaan, Allah membedakan. Tetapi iman ketika kita bicara dengan pernyataan yang dilakukan oleh Habel.
Habel dikatakan berkenan kepada Allah ketika iman itu dinyatakan melalui perbuatan. Yakobus 2 ayat 17. Iman adalah sesuatu yang sia-sia ketika tidak dilakukan. Dan perbuatan ketika tidak didasari dengan iman adalah sesuatu yang juga sia-sia. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 16, bahkan Yakobus 2 ayat 20 sampai dengan 24. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika setiap orang mencari bahkan mengupayakan imannya bisa bertumbuh, imannya bisa mengalami pengalaman-pengalaman baru, bahkan di dalam imannya dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Apa yang kita pelajari dalam pembacaan ini? Disebutkan dengan jalan memberikan persembahan korban. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya. Ada bukti yang dia lakukan ketika dia percaya apa yang dinyatakan dengan baik, dengan hati dan motivasi yang baik, Allah berkenan. Bukan hanya sekedar persembahan Habel lebih baik pastinya daripada persembahan Kain. Masing-masing membawa korban persembahan, tetapi mau dilihat apa yang menjadi dasar dan tujuan. Habel mempersembahkannya tertuju kepada Tuhan. Kain dengan pertimbangannya sendiri. Oleh karena itu dikatakan di dalam kesaksian Ibrani pasal 11 ayatnya yang keempat, karena Allah berkenan pada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bukan sesuatu yang datang dari manusia, bukan sesuatu yang bisa diupayakan dan diberdayakan oleh manusia. Ketika dia mati, iman masih berbicara. Oleh karena itu orang percaya dinyatakan harus hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ketika kita mengakui kita beriman kepada Allah, tentunya kasih yang lebih besar itu menjadi pembungkus, menjadi dasar, menjadi acuan dari segala yang menjadi perbuatan kita. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Segala sesuatu dalam kehidupan manusia ada batasnya. Oleh karena itu manusia diingatkan akan kefanaan. Manusia diingatkan betapa dia tidak berdaya ketika dia jauh atau mengabaikan Allah. Oleh karena itu diingatkan kembali ketika Henokh pun dikatakan sebagai orang yang berkenan karena dia beriman kepada Allah. Karena itu Allah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Mau mengatakan di usianya yang 365 itu Henokh selalu mengandalkan Tuhan. Henokh selalu berpaling kepada Tuhan. Henokh selalu meminta dan mencari Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Itulah bukti imannya. Dan Tuhan memperhitungkan imannya dan memperkenankan Henokh. Ada dampak ketika kehidupan iman itu berkenan kepada Tuhan. Henokh diangkat langsung berjumpa dengan Sang Pencipta dan yang mengasihinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya ketika kita mengharapkan perkenanan kita Allah hadir dalam hidup kita. Perkenanan Allah menjadi bahagian hidup kita. Allah memanggil kita untuk datang kepadanya. Dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Orang dengan mudah bisa mengatakan bahwa Allah ada. Tapi apakah karya, kuasa, kasih Allah berdiam dan mengendalikan kehidupannya? Terutama pada masa-masa sekarang ini, di masa-masa COVID ini. Kita membutuhkan kekuatan iman. Kita membutuhkan perkenanan Allah. Kita membutuhkan sikap-sikap yang tepat
untuk dengan tidak mudah mengabaikan dan mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Firman Tuhan pun mengatakan, bahkan disebutkan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Iman adalah mengikuti dan berpegang kepada petunjuk Allah walaupun belum kelihatan. Nuh membangun bahtera, Nuh mengingatkan keluarganya, Nuh memasukkan hewan-hewan yang menjadi ketetapan Allah. Tidak saja mendengar ketetapan Allah, tidak saja mengikuti petunjuk Allah, tetapi melakukannya secara tepat dan benar. Sudahkah kita pada taraf itu? Mungkin kita harus terus belajar dan belajar dalam menyatakan hidup beriman kepada Dia Sang Tuhan dan Juru Selamat. Iman adalah dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, bukan Nuh yang menghukum. Tetapi orang-orang yang tidak mendengar petunjuk Allah, orang-orang yang tidak mau berpaling kepada Allah akan mengalami dampak dari tindakan dan perbuatan mereka yang tidak didasari oleh iman. Apa yang dilakukan oleh Nuh diperhitungkan sebagai kebenaran sesuai dengan iman. Orang-orang yang mengatakan diri sebagai orang-orang beriman dan percaya kepada Allah adalah orang-orang yang punya integritas sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diharapkan akan karya Allah dan dilakukan secara tepat dan benar karena ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Sungguh bersyukur kalau pada hari Minggu ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam tema berkenan di hadapan Allah. Yang pertama, kita bersyukur Allah hadir dalam setiap karya dan peristiwa proses kehidupan iman. Allah menambahkan, menumbuhkan iman karena kasih dan sayangnya bagi kita. Pembelajarannya, mari kita respon apa yang menjadi karya Allah supaya kita boleh selalu dapat perkenanan di hadapannya. Yang kedua, bagaimana kita berkenan di hadapan Allah? Lakukan dengan hati yang tertuju kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Habel. Dengan motivasi yang tepat, maka kita belajar untuk tahu apa yang menjadi perkenanan Allah. Walau sulit untuk diterima, walau sulit untuk dipahami, sebagaimana dengan proses COVID ini, begitu banyak orang yang terpapar, begitu banyak orang yang terdampar, tetapi hati iman, percaya, perkenanan kepada Tuhan harus tepat kita nyatakan kepada Dia. Yang ketiga, iman membutuhkan ketaatan. Mungkin sulit, ketaatan untuk mengikuti sesuatu yang bukan datang dari kita. Tetapi kalau kita tahu apa yang Allah tetapkan menjadi kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan orang percaya, sungguh-sungguh akan dialami pada waktu dan ketetapannya. Belajar taat, terus mengikuti dalam kasih dan setia Tuhan. Yang terakhir, iman dalam perkenanan Tuhan selalu akan menghasilkan dampak yang terbaik. Saat ini kita masih bergumul, berjuang. Entah sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi ada nilai-nilai yang Tuhan nyatakan. Tuhan mengasihi dunia ini. Tuhan mengasihi kehidupan manusia, terlebih orang percaya dan yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat untuk dapat mengupayakan hal-hal yang terbaik keluar dari persoalan dan pandemik ini. Ketahanan, kesabaran, kekuatan, jalan keluar Tuhan perkenankan ketika kita mau mengikuti kebenaran-kebenaran firman-Nya. Mengikuti protokol
kebersihan dan kesehatan menjadi bukti kehadiran pernyataan iman orang percaya, gereja dan jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita terus menjalani anugerah kehidupan. Hanya dalam perkenanan Tuhan kita dimampukan, kita diberkati. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang kekasih, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mensyukuri rahmat dan pengasihan-Mu yang telah menuntun kami memasuki hari anugerah yang baru, minggu yang baru. Sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, Tuhan telah mengumpulkan kami di dalam ibadah pada hari Minggu ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur ketika ada begitu banyak hal yang sudah boleh kami lalui. Kami bersyukur juga ya Tuhan ketika di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan mengingatkan kami akan karya dan kasih Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami. Kami sudah boleh mendengar pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Kiranya kasih dan anugerah-Mu jugalah yang senantiasa tinggal, memberikan pertumbuhan di dalam iman percaya pengharapan kami. Dan biarlah iman setiap umat-Mu boleh bertumbuh-tumbuh menjadi sebuah kesaksian hidup dan kesaksian iman. Dimanapun umat-Mu hadir, apapun dalam aktivitas dan pekerjaan mereka, bahkan di tengah-tengah karya dan pelayanan, mari Tuhan berkenan
memberkati. Saat ini kami bersehati ya Bapa yang Maha Kasih, mendoakan pemerintahan negara dan bangsa Indonesia. Karuniakan hikmat-Mu ya Tuhan bagi pemerintahan yang ada, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, bahkan pemerintahan daerah setempat yang ada dalam lingkup umat-Mu, dalam lingkup gereja-Mu ya Bapa. Berkati dalam hubungan, komunikasi, relasi yang baik, dan hanya dalam tuntunan Roh Tuhan yang kudus yang memberikan hikmat dan kuasa, mereka boleh menyaksikan dan mengupayakan hal-hal yang terbaik yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah negara dan bangsa ini. Berbagai persoalan dan tantangan yang hadir di tengah-tengah kehidupan bernegara berbangsa ya Tuhan, karuniakan tuntunan Roh Tuhan yang kudus, berkati sehingga kesatuan, kebersamaan, relasi, komunikasi, toleransi yang tinggi Tuhan sungguh menjunjung kebaikan hidup sebagai berkat Tuhan di dalam kasih dan sayang. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa secara khusus ketika berhadapan dengan COVID-19. Berbagai hal diupayakan ya Bapa, sampai saat ini masih terjadi. Tuhan berkenan melalui kasih Tuhan memberkati setiap mereka yang terpapar, yang terdampak, yang menderita sakit ini ya Tuhan. Berikan kekuatan hati dan pengharapan kepada keluarga, kepada para penderita. Tuhan karuniakan hikmat dan kuasa kepada setiap mereka, satuan tugas, para medis, orang-orang yang berjuang mengupayakan vaksin dari COVID-19 ini. Biarlah dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, vaksin yang boleh terus diupayakan, boleh mencukupi, dan boleh diberikan diteruskan bagi setiap kami pada saatnya. Dan biarlah dalam perkenanan Tuhan, kesembuhan, kepulihan itu terjadi di tengah-tengah negara dan bangsa bahkan dunia ini yang sama-sama juga Tuhan bergumul atas pandemi COVID-19. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja Protestan di Indonesia bahagian Barat. Mau berdoa sebagai umat-Mu ya Bapa, baik secara sinodal, musyawarah pelayanan, ataupun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Protestan bahagian Barat di jemaat-jemaat-Mu, bahkan sampai di pos-pos pelayanan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk GPIB Surya Kasih Jakarta Timur. Tuhan memberkati para presbiter yang ada dalam tugas, tanggung jawab, panggilan dan pengutusan. Kau memberkati, memampukan terutama pelayanan-pelayanan yang diupayakan di masa-masa pandemik ini. Tuhan memberkati Pelkat dan unit-unit misioner, biarlah senantiasa bersehati mengupayakan karya-karya pelayanan yang terbaik ya Bapa. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu yang senantiasa juga mendukung, mendoakan, memberikan support bagi setiap karya pelayanan sebagai umat-Mu ya Bapa di tempat-tempat kediaman mereka. Kami berdoa untuk para karyawan ya Bapa yang melakukan aktivitas kerja dan usaha mereka. Tuhan Yesus memberkati kehidupan pribadi, keluarga, bahkan aktivitas-aktivitas yang dijalani. Biarlah semuanya boleh terjalani hanya untuk hormat dan berkenan kepada Tuhan. Bapa Maha Kasih, kami mau berdoa untuk semua kami ya Tuhan, yang boleh Tuhan perkenankan melayani pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyempurnakan semua kami sebagai pelayan liturgis, organis, pro kantor, petugas sound system, petugas multimedia. Biarlah kasih dan karunia-Mu sajalah yang senantiasa memberikan kesanggupan dan sukacita
di dalam melakukan karya-karya pelayanan di tengah-tengah gereja dan umat-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa yang Maha Kasih bagi para janda, duda, anak-anak yatim piatu, para orang tua lanjut usia, bahkan para orang tua dalam kondisi kesendirian mereka, dalam kepapaan mereka ya Tuhan. Tuhan berkenan melawat, Tuhan berkenan menggugah, sehingga karya bagi setiap mereka yang menderita, yang menghadapi pergumulan dan tantangan, bahkan kelemahan, kesendirian, ketidakadilan, umat-Mu juga boleh ya Bapa mengambil bahagian di dalam karya-karya pelayanan yang memberkati. Kami mau bersehati berdoa bagi setiap umat-Mu ya Tuhan, yang Tuhan tambahkan di dalam usia, baik usia kelahiran maupun tahun-tahun perjalanan kasih setia perkawinan. Tuhan kuatkan dalam pengharapan, Tuhan kuatkan dalam kesetiaan, Tuhan kuatkan dalam sukacita dan syukur hanya bagi Tuhan. Teringat kami ya Bapa, bagi umat-Mu yang ada di dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah, yang sedang berproses untuk menggapai kepulihan. Mari ya Tuhan, kasih setia Tuhan sajalah yang melawat mereka. Doa kami Tuhan, jamahan-Mu, sayang Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, kesabaran, menolong mereka melalui pergumulan ini, dan dalam perkenanan-Mu mereka boleh dikuatkan, dipulihkan, mengalami kesembuhan dan sehat. Ya Bapa Maha Kasih, kami menaikkan doa kami bagi segenap keluarga dan warga gereja. Adakah mereka ya Tuhan mengalami tantangan-tantangan dalam pekerjaan mereka, kehidupan keluarga rumah tangga, atau masa-masa yang sedang berlaku pada saat ini? Dengan kerendahan hati kami mau membawa segenap keluarga umat-Mu, dan Tuhan berkenan berkarya memberkati mereka semua. Kami akan memasuki minggu yang baru. Tuhan pegang langkah dan kehidupan kami. Dan kami mau meletakkan doa seru permohonan dalam syukur kami di dalam kasih dan sayang Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian oleh paduan suara Pelkat Gerakan Pemuda. The Lord make
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat yang 7 yang menyatakan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta. Ibadah pagi ini telah dilayani oleh Pendeta Ibu Margareta Sihombing Selano. Beliau adalah pendeta Jemaat GPIB Gideon Depok.
presbiter yang melayani, dan jemaat GPIB Suryakasi bersyukur atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 25 Oktober 2020 sepekan mendatang. Yang pertama, ulang tahun. Presbiter bertugas mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 25 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, persembahan bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte, dan lain-lain dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Suryakasi pada setiap hari atau jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI Cabang Jatinegara dengan nomor rekening 0122 01 00 2232 300. Suryakasi peduli. Melihat kondisi dan situasi saat ini, di mana pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir, maka kami dari Suryakasi Peduli mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk ikut berempati dan peduli kepada beberapa jemaat kita yang kesusahan akibat dampak COVID-19 ini. Bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat diserahkan melalui kosek masing-masing atau dengan cara mentransfer ke rekening GPIB Suryakasi, Kas Pelayanan BRI nomor rekening 0122 01 00 2232 300. Persiapan presbiter akan dilaksanakan pada hari Rabu 28 Oktober 2020 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Materi ibadah Minggu tanggal 1 November 2020 secara tatap muka. Minggu 8 November 2020 secara online. Tempat GPIB Suryakasi. Permohonan maaf, kami selaku Ketua 5 PHMJ dan tim multimedia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kurang sempurnanya penayangan rekaman ibadah Minggu 18 Oktober 2020 yang lalu. Semoga penayangan ke depan akan selalu lebih baik lagi. Dan yang terakhir, bidang PEK, bidang pembangunan ekonomi gereja, warga jemaat dapat mengikutinya di warta jemaat. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri, kita masuki amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Seragam
Jemaat, arahkanlah hati, pikiran, dan kehidupan kita kepada Tuhan. Kembalilah dalam damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang dan selamanya.